Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, qaidil ghurril muhajjalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man istana bi sunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Mas Edo dan segenap jajaran di direksi barangkali dan manajemen, juga saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan zuhur ini kita dipertemukan Allah kembali untuk kesekian kali. Kalau nggak salah 2 bulan yang lalu juga kita ada di sini gitu. Dan seperti biasa saya selalu kalau ngisi di sini selalu ada request gitu, ada mendapat permintaan gitu. Dan saya baru tadi dihubungi juga oleh Mas Randy. Insya Allah kita akan mengkaji tentang perkembangan Islam setelah Rasulullah SAW terkait dengan yang disebut sebagai futuhat. Ini istilah yang akan saya terangkan, dan secara khusus terkait dengan kasus Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid yang menarik memang untuk disimak. Walaupun ini masalah cukup detail, dan kalau saya mengikuti requestnya, saya udah bilang ke Mas Randy, Mas Randy ini kalau diikuti ini bisa, kalau bahasa saya ini bisa jadi daurah, ini bisa 5-6 pertemuan, nggak mungkin dibahas dalam satu pertemuan gitu. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti perkembangan Islam setidaknya dari sejak Rasulullah wafat sampai Umar bin Khattab itu panjang sekali. Mudahnya begini gambarannya. Abu Bakar As-Siddiq memimpin 2 tahun, Umar 10 tahun, berarti lebih kurang 12 tahun. 12 tahun memang ya bisa dikatakan pendek, bisa dikatakan panjang, tergantung efektivitas kerja kita, etos kerja kita, tergantung barangkali juga termasuk militansi kita dalam mencapai target-target kita. Bisa dikatakan pendek, bisa panjang. Apa yang dicapai oleh kaum muslimin selama 12 tahun bahkan kurang, artinya tidak sampai masa akhir Umar bin Khattab, itu terlalu besar. 2 kekuatan dunia, bahasa kita adidaya sekarang, adidaya dunia. Dan barangkali kalau sekarang ini nomor 1-nya Amerika, nomor 2-nya terserahlah mau Cina atau Rusia lah, antara 2 itu. Intinya 2 kekuatan dunia pada masa itu yang paling menentukan dunia, yaitu Romawi dan Persia, itu dari 12 tahun ini sebenarnya hanya sekitar 9 tahun dibutuhkan kaum muslimin untuk menghapus dari peta. Jadi kalau anak SD kelas 3 contohnya sudah beli peta dan melihat peta dunia, ada negara apa saja di situ, pas dia masuk atau terakhir kelas 3 SMA, itu peta udah berubah. Dan perubahannya yang namanya negara Amerika Serikat dan Rusia atau Cina itu sudah nggak ada di situ di peta. Ganti menjadi provinsi kesekian Indonesia. Kan terlalu spektakuler itu. Pencapaian dalam 9 tahun ya, bisa menghapus 2 kekuatan adidaya dunia sekaligus dalam satu waktu. Itu bukan pekerjaan kecil, itu pekerjaan ya sekarang aja nggak kebayang bagaimana Amerika kemudian hilang dari peta gitu kan, nggak kebayang oleh siapapun. Nah itu gambarannya saja bahwa ini bukan masalah sederhana itu kalau kita ingin. Tapi kalau kita ingin mengerucut kepada satu masalah kecil, oke lah, itu pun juga cukup detailnya cukup panjang. Kita harus mulai dari satu titik, dari kata futuhat tadi.
perkembangan Islam setelah Rasulullah wafat tidak terbendung. Artinya perluasan wilayah Islam itu memang fakta. Rasulullah SAW, kalau kita mulai gitu ya, dari beliau berdakwah berarti 23 tahun masa yang beliau habiskan sampai beliau wafat. Tapi kalau kita mulainya dari satu poin, yaitu kaum muslimin membentuk sebuah masyarakat, berarti kita hitungnya dari hijrah Madinah. Berarti Rasulullah mempunyai waktu 10 tahun. Dari satu titik bahwa Islam baru bermula di Madinah. Di Mekah tentu kita tahu semua, Rasulullah hijrah itu kan berarti meninggalkan Mekah karena Mekah tidak kondusif pada saat itu. Sampai beliau hijrah dulu. Berarti kan beliau mengembangkan Islam bukan sekedar sebagai keyakinan pribadi semata-mata dari orang-orang yang tadinya berkeyakinan syirik menjadi tauhid. Bukan hanya itu. Kalau itu bisa dilakukan individu, perorangan. Dari orang yang tidak mengenal ritual ibadah menjadi tahu ibadah, sholat dan sebagainya, itu oke. Tapi bagaimana Rasulullah SAW menjadikan Islam sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, membangun Islam sebagai kekuatan politik, sosial, ekonomi, yang itu membutuhkan kolektivitas, kehidupan berjamaah, tidak bisa individu-individu. Rasul membuktikan keunggulan sistem dan manajemen pasar sehingga bisa berhadap-hadapan, dalam arti kalau kita, walaupun Rasulullah tidak membangun rivalitas, dalam arti Rasulullah tidak memboikot pasar lawannya. Rasulullah tidak memboikot. Pasar Yahudi di Madinah itu dibiarkan tumbuh, dalam arti dibiarkan berjalan. Tapi Rasulullah membuktikan dengan pasar manakhah yang beliau buat, mekanisme pasar, sistem pasar gitu ya, itu kemudian lebih disukai oleh semua orang yang terkait dengan pasar itu, para pedagang baik lokal dari Madinah ataupun dari luar Madinah sekalipun, kemudian lebih memilih bertransaksi di pasar kaum muslimin. Akhirnya pasar Yahudi itu redup dengan sendirinya karena kalah bersaing secara sehat gitu. Jadi sistem pasar yang dibangun Rasulullah SAW itu jauh lebih baik ketimbang sistem pasar yang dibangun oleh orang-orang Yahudi. Jadi ini kan fair. Rasulullah sebagai penguasa tidak memboikot, tidak membatasi. Kaum muslimin aja boleh bertransaksi di pasar Yahudi, gitu ya. Tapi kalah kenyataannya. Ini berarti kan menunjukkan kehebatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan intinya Islam gitu. Nah, pembuktian ini membutuhkan kolektivitas, kebersamaan. Nah, kalau kita hitung dari Madinah, maka dalam 10 tahun Rasulullah SAW itu bisa mengembangkan Islam dari satu titik kecil di Madinah sampai ke seluruh wilayah Jazirah Arab dalam 10 tahun. Berarti kan mau tidak mau secara fakta memang ini ada perluasan. Ada perluasan wilayah termasuk kekuasaan apalagi pengaruh, itu jelas. Tapi perluasan Islam itu tidak bisa kita bahasakan dengan bahasa sekarang atau dengan bahasa barat. Contohnya apa? Invasi. Ini bukan invasi. Tidak ada invasi. Artinya semata-mata ada pihak yang lebih kuat kemudian menaklukkan yang lemah untuk kepentingan yang kuat. Bukan. Islam nggak begitu. Islam menyebar ke seluruh Jazirah Arab dalam 10 tahun dari Madinah. Itu kan karena satu faktor. Rasulullah SAW punya amanah dari Allah untuk menyampaikan petunjuk Allah sebagai landasan hidup baru bagi manusia. Rasulullah itu menawarkan. Nah, masalahnya ada yang menerima, jelas. Ada yang menolak secara halus, dan ada yang menolak secara kasar. Nah, sebenarnya permasalahan kita itu di poin yang terakhir ini. Orang-orang yang menolak atau pihak-pihak yang menolak dengan kasar itu mengerahkan kekuatan militer untuk menghadapi Rasulullah. Lah, Rasulullah otomatis dong. Kalau orang-orang yang menolak itu menggunakan kekuatan militer, ya beliau juga menggunakan kekuatan militer dong. Ya kalau lawan pakai senjata, masa kita pakai mulut? Ya nggak mungkin kan? Gitu. Jadi beliau hadapi itu. Nah, terjadilah perang di situ makanya. Jadi perang itu bukan kaum muslimin yang
katakanlah mencari gara-gara, ngajak perang, enggak. Rasul itu nawarkan, oh ini sistem hidup baru, ini jalan hidup baru. Ditawarkan, terima, alhamdulillah. Nggak terima, yuk kita membuat kesepakatan, perjanjian. Terus, yang tidak nerima itu ada yang nggak mau, kita lawan. Artinya mereka menggunakan kekuatan senjata untuk melawan Rasul. Ya Rasul lawan lah. Nah, kan terjadi perang. Dalam perang itu kan lazim ada kalah, ada menang. Masalahnya Rasulullah selalu menang kemudian. Nah, pihak ini kan otomatis jadi pihak yang kalah. Ya, pihak yang kalah otomatis menjadi pihak yang dikuasai dong. Nah, tapi ketika dikuasai pun, Rasulullah tetap tidak pernah memaksakan keyakinan Islam kepada mereka. La ikraha fid din, itu the prinsip dasar Islam. Islam tidak pernah menyebar ke daerah-daerah itu dengan pemaksaan. Enggak. Kalau itu terjadi, kalau pemaksaan keyakinan itu terjadi, seharusnya tidak ada lagi orang-orang Nasrani, Aramik atau Syriak, itu Nasrani kuno yang ada di Suriah dan sebagainya, yang sampai sekarang masih bertahan. Nah iya kan, seharusnya kan habis mereka. Seharusnya tidak ada lagi Nasrani Koptik yang ada di Mesir. Karena otomatis mereka seharusnya masuk Islam, tapi kan enggak. Nasrani Koptik itu sejak kelahirannya itu kan lebih kurang berbarengan dengan perpecahan Katolik Ortodoks, sampai sekarang ada, dan institusinya, lembaganya masih ada, diakui di Mesir. Artinya ketika kaum muslimin menguasai Mesir itu tidak menghapus, tidak menghancurkan, silakan. Kaum muslimin hanya menawarkan. Tetapi sistem kehidupan, regulasi, aturan, undang-undang berdasarkan syariat Islam dan menjamin kebebasan beragama mereka. Kaum muslimin hanya memberikan contoh keteladanan, menawarkan, mendakwahkan, terima, alhamdulillah. Itu kenyataannya begitu. Nah, jadi tidak ada invasi. Beda dengan Barat. Barat makan invasi. Barat misalnya dari dulu. Kenapa tidak ada Muslim? Lebih kurang lah gitu. Kalaupun ada itu tidak terhitung lah. Artinya kecil sekali. Yang bertahan di Andalus, Spanyol dan Portugal. Padahal Spanyol dan Portugal itu 800 tahun dulu di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kenapa nyaris tidak tersisa? Karena ketika kerajaan-kerajaan Katolik menguasai wilayah-wilayah Islam di Andalus, itu mereka memaksakan dengan cara apa? Masuk Kristen, atau kalau tidak, keluar dari Spanyol dan Portugal. Coba bayangkan. Itu mereka, kaum muslimin gak pernah menerapkan itu. Menguasai Palestina zaman Umar bin Khattab. Perjanjian Umar itu sampai sekarang terdokumentasikan bahwa orang Nasrani boleh hidup di situ, gerejanya tetap eksis, salib mereka tidak dirusak, yang ada di gereja silakan. Yang penting jangan sampai jualan salib di pasar kaum muslimin. Itu aja yang tidak boleh. Itu regulasi. Tapi kebebasan beragama silakan. Ya. Itu sampai sekarang yang namanya Nasrani atau Kristen Palestina itu kan ada. Nah itu ini bukan invasi, ini bukan imperialisme, sama sekali berbeda. Kaum muslimin membahasakannya dengan futuhat. Futuhat itu dari kata futuh dari kata fatah. Fatah itu makna yang dimaksud di sini adalah pencerahan. Jadi pelebaran wilayah kekuasaan Islam itu dibahasakan sebagai pencerahan. Karena otomatis wilayah itu tadinya gelap dari hidayah Allah, dengan adanya kaum muslimin maka tercerahkan dengan adanya hidayah Allah. Itu satu. Dan ketika orang-orangnya di sana sebagian masih tetap menganut agama yang lama, mereka kemudian tercerahkan ketika syariat Islam diterapkan di daerah itu, ternyata melindungi mereka, pihak yang kalah atau minoritas. Rasulullah SAW dimusuhi oleh Yahudi sejak awal. Dan yang paling berat permusuhannya itu adalah Khaybar, karena merekalah yang menjadikan Khaybar sebagai basis perlawanan terhadap Madinah yang mengakibatkan perang Ahzab. Perang Ahzab itu untuk pertama kalinya 3 kelompok besar di Jazirah Arab bersekutu untuk melawan Madinah, mengepung Madinah hampir 2 bulan. Habis itu. Kalau 2 bulan dikepung itu nggak kebayang secara militer. Seberapa kuat cadangan logistik di dalam kota Madinah untuk bertahan selama hampir 2 bulan. Dan tentu tidak ada pasokan dari luar. Dalam kondisi kalau Indonesia dikepung,
2 bulan. Saya boleh bertanya nih, ini orang mineral kan, kira-kira cadangan minyak kita sebenarnya berapa lama bertahan? Untuk berapa enggak, saya kan enggak berbulan-bulan itu cadangan minyak kita itu. Hari kan? Hari. Artinya kalau kita dikepung selama 1 bulan saja, wah udah nggak ada minyak lagi di kita. Lifting Indonesia cuma sekitar 700.000 barel, gitu ya. Yang terbesar itu pun blok Cepu, sekitar 200.000 barel, dan itu milik Exxon, bukan milik kita, kan gitu. Kemudian kebutuhan kita sekitar 1.400.000 barel. Jadi setengahnya saja. Setiap hari kita harus mengimpor sekitar 700.000 barel. Cadangan minyak kita berapa sebenarnya? Untuk bertahan berapa lama? Kan ini masalahnya. Madinah itu luar biasa. Itu hampir habis itu kan. Tapi kemudian kan Allah memberikan jalan keluar, kaum muslimin menang. Ketika Rasulullah kemudian menyerang Khaybar, karena Khaybar sudah jelas-jelas dalam posisi bukan sekedar membahayakan, dia menjadi sumber makar. Diserang, kalah Khaybar. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kan semua wilayah Khaybar itu kan udah pertanian. Berarti kan beralih tangan tuh. Dari orang-orang Yahudi kepada orang-orang Muslim. Pemiliknya berubah. Tapi kan gak mungkin kaum muslimin yang dari Madinah itu kemudian jadi menetap di Khaybar ngurus tanah. Lah terus Madinah mau digunakan? Terus perjuangan berhenti dong kalau begitu. Tentara jadi petani. Habis negara kalau begitu. Akhirnya apa? Yang dilakukan Rasulullah itu orang-orang Yahudi tidak diusir, dipekerjakan. Hanya saja bedanya dulu mereka pemilik tanah, sekarang mereka menggarap tanah milik kaum muslimin dan mendapatkan bagi hasil. Kebayang nggak ada satu kekuatan menang dalam perang ya gitu, terus kemudian orang-orang yang dikalahkannya itu diberi hak kelola tanah yang sebenarnya dikuasai oleh pemenang kan. Dan dibagi hasil, bagi hasil. Gak kebayang itu. Lah dulu VOC aja kan emangnya mereka datang ke Indonesia menang perang, tapi kan mereka menerapkan tanam paksa, enak aja kan. Padahal mereka itu kan katanya datang untuk dagang. Ya VOC itu kan itu perusahaan. VOC itu perusahaan. Cuma didukung oleh negara, kan itu. Dari dulu sebenarnya korporasi yang menjajah dunia itu. Ternyata sampai sekarang ya. Jadi mudharabah bagi hasil. Coba bayangkan saja. Dan bagi hasilnya Masya Allah bukan bagi hasil ibarat kata dizolimi, nggak dizolimi sama sekali. Ini dia. Makanya Islam itu bukan ketika melebarkan itu bukan invasi. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, status beliau itu ketika beliau diangkat menjadi pemimpin, beliau sendiri menobatkan dirinya sebagai pengganti Rasulullah dengan istilah khalifah. Yang menggunakan istilah khalifah sebagai pemimpin itu Abu Bakar, dan hanya Abu Bakar sebenarnya. Yang tepat tuh hanya Abu Bakar, karena Abu Bakar mengatakan aku adalah pengganti Rasulullah, khalifatu Rasulillah. Tentu minus kenabian kan, dalam semua urusan selain masalah kenabian, artinya dalam urusan menjaga agama dan mengatur kehidupan politik, sosial, dunia lah intinya. Aku meneruskan, khalifah itu penerus, sebenarnya lebih kepada penerus bukan pengganti, penerus Rasulullah. Karena penerus Rasulullah, maka Abu Bakar tidak berpikir untuk membuat sesuatu yang bertentangan dengan Rasulullah. Mengembangkan ya, tapi bertentangan enggak? Membuat sesuatu yang sama sekali baru dalam arti bertentangan, enggak. Maka program-program Abu Bakar itu melanjutkan dan mengembangkan. Salah satunya Futuhat. Bisa dibayangkan Abu Bakar itu ketika diangkat menjadi khalifah, kan wilayah-wilayah Islam yang baru masuk Islam itu terguncang. Ada kelompok-kelompok katakanlah yang memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan politik mereka. Yang itu ditandai dengan munculnya fenomena nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu memang muncul sejak Rasulullah hampir meninggal, hampir wafat, gitu ya. Sebenarnya gerakan nabi palsu itu gerakan politik. Itu adalah tokoh-tokoh politik yang dari awal tidak mau tunduk pada Rasulullah, cuma mereka itu melihat
Rasulullah SAW itu begitu cepat berkuasa di Jazirah Arab, menarik banyak orang karena beliau Nabi. Maka tokoh-tokoh politik itu melihat, oh berarti kalau ngaku jadi Nabi ini paling cepat untuk menarik orang gitu loh. Merekrut itu dengan itu, maka dia pun ngaku Nabi. Makanya contohnya Musailimah Al-Kadzab, itu bahasanya begini. Muhammad Nabi, ya dia Nabi, tapi dia Nabinya Mudhar. Aku Nabi, Nabinya Rabi'ah. Dipecah itu, lihat. Jadi berdasarkan kesukuan. Ini Mudhar, ini Rabi'ah. Wah, Nabinya Rabi'ah. Jadi ada Nabi, kenabian disekat oleh sukuan. Nabi Jawa dengan Nabi Batak gitu, beda gitu. Contohnya begitu, ngacau kalau gitu. Padahal kan nggak ada yang namanya petunjuk Allah itu khusus untuk etnik tertentu, mana ada. Petunjuk Allah itu kan untuk seluruh manusia, nggak ada untuk etnik tertentu. Nggak ada. Dalam sejarahnya nggak pernah ada. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa. Apakah syariat Nabi Musa hanya berlaku untuk Bani Israel? Emang Fir'aun didakwahi Nabi Musa enggak? Wah iyalah. Fir'aun itu secara etnik Koptik, bukan Bani Israel. Jangan salah memahami bahwa Nabi Musa diutus kepada Bani Israel itu maksudnya Bani Israel sebagai fokus Nabi Musa, sebagai modal Nabi Musa untuk menegakkan syariat Allah. Bukan berarti syariat Nabi Musa itu terbatas untuk Bani Israel. Lah enggak, orang Fir'aun aja didakwahi, dan Fir'aun itu Koptik. Tentu bukan hanya Fir'aun. Haman dan semua yang ada di jajaran Fir'aun kan didakwahi oleh Nabi Musa, kan? Sehingga ada dari dalam istana elit Fir'aun itu yang masuk, yang menerima, artinya beriman kepada Nabi Musa, kan? Yang disebut dengan mu'min ali Fir'aun. Orang yang beriman dari elit, dari bangsawannya istana Firaun, yang dari dalam dia mencoba untuk meredam. Jadi upaya-upaya Firaun dan orang sekitarnya untuk mencelakai Musa itu kan diredam oleh yang beriman itu. Coba bayangkan ini. Jadi pada dasarnya nggak ada syariat yang terbatas kepada etnik tertentu, nggak. Fokusnya iya, tetapi bukan berarti itu pembatasan. Nabi Ibrahim syariatnya untuk etnik mana? Nabi Ibrahim itu berasal dari mana? Dari Irak. Berasal dari Irak. Tapi kemudian tinggalnya di mana? Di Palestina. Iya kan, sampai sekarang ada kota Hebron, gitu kan? Ada Madinatul Khalil, kota Nabi Ibrahim, gitu ya. Terus dia juga pernah ke Mesir. Kemudian dia menikahi orang Mesir, kan Hajar kan orang Mesir. Kemudian menempatkan Hajar dan Ismail di Mekah. Mekah itu beda lagi etniknya. Mereka adalah orang-orang yang kemudian datang dari Yaman. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak ada pembatasan untuk etnik tertentu. Pada dasarnya syariatnya untuk semua manusia. Ketika contohnya ibadah haji, wa'adzin finnasi bil hajj, emangnya dibatasi yang haji itu hanya etnik tertentu? Kan enggak. Finnas, semua manusia. Nah itu dia. Bedanya dengan Rasulullah, nabi-nabi ini masa berlaku, atau kalau kita katakan sekarang itu coveragenya, jangkauannya dari ajaran mereka itu pada orang-orang yang terjangkau oleh mereka pada masa mereka. Ketika muncul nabi lain, maka boleh menggunakan ajaran Nabi Ibrahim, boleh mengajarkan nabi yang lain setelahnya, boleh begitu. Tapi tidak dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW tidak terbatas pada masa tertentu, pada jangkauan tempat tertentu, gitu ya, sehingga dia berlaku untuk semua masa dari sejak beliau berdakwah, dan untuk semua manusia tanpa batas sampai hari kiamat. Itu bedanya di situ. Semua syariat Nabi ada batas akhirnya, masa berlakunya, kecuali Islam. Nah itu bedanya di situ. Nah aku lihat. Jadi nabi-nabi palsu ini sebenarnya gerakan politik. Ini harus dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu berat. Kalau kita baca perang Yamamah, perang melawan orang-orang murtad, termasuk nabi-nabi palsu ini, wah itu yang terkorban, yang gugur dari kaum muslimin aja ribuan. Gara-gara itulah kemudian Umar mengusulkan agar Al-Quran dihimpun dalam satu kitab, jadi satu jilid. Itu kan Umar yang masih ide. Kenapa? Karena di antara yang gugur itu adalah para qurra, mereka yang hafal Quran dan menyimpan dokumentasi Al-Quran.
Umar takut kalau mereka meninggal satu persatu, nanti saksi hidup yang menyimpan dokumentasi Al-Quran yang ditulis di hadapan Rasulullah itu hilang, tiada. Dan itu penting untuk menjaga otentisitas Al-Quran, otentik. Al-Quran harus betul-betul otentiknya, bukan sekedar dari hafalan, tapi juga dari catatan para sahabat yang mencatat di hadapan Rasulullah. Itu kan banyak ratusan yang meninggal. Wah, itu bahaya di situ. Maka dikumpulkanlah. Setelah dikumpulkan kan berarti sudah terbukti, sudah valid. Nah, itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di saat genting seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq menjalankan satu misi yang bisa disebut sebagai mission impossible, yaitu menjalankan atau katakanlah melanjutkan proyek Rasulullah SAW ke Syam. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah membentuk pasukan, dan itu jumlahnya ribuan, di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, seorang anak muda didikan Rasulullah SAW, karena ayahnya Zaid bin Harisah adalah bekas anak angkat Rasulullah SAW. Berarti ini anaknya Zaid bin Harisah, usianya baru 17 tahun, diangkat menjadi jenderal, menjadi panglima. Targetnya apa? Melanjutkan proyek Rasulullah berhadapan dengan Romawi. Kan di masa Rasulullah SAW sudah 2 kali berhadapan dengan Romawi, melalui perang Mu'tah sekali tahun 8 dan perang Tabuk tahun 9. Herakles, kaisar Romawi, tidak berani berhadapan-hadapan dengan Rasulullah SAW. Kan dia dari Syam, dari Palestina, itu datang ke Tabuk sekitar 400 km lah ke Tabuk, nunggu musim panas berhenti atau selesai untuk kemudian dia nyerang ke Madinah. Rasulullah tidak mau diserang. Beliau mengumpulkan pasukan tahun 9 itu, sekitar 20.000 pasukan. Di puncak musim panas beliau bawa pasukannya untuk menyongsong Herakles di Tabuk. Herakles kabur, kaisar Romawi kabur. Ya kan gak kebayang, dia aja menunggu musim panas berakhir untuk menyerang ke Madinah, nunggu di Tabuk. Lah Rasul dari Madinah nyongsong dari Tabuk, nggak usah datang ke Madinah, aku datang kalau mau perang, ayo. Di puncak musim panas, kan gak kebayang itu. Lari, kabur, balik. Dan Rasulullah nunggu 2 minggu. Artinya kalau Herakles itu berpikir, ayo, katakanlah dia berpikir ulang, artinya masa kita jadi nggak jadi perang, yuk kita serang. Ditunggu oleh Rasulullah 2 minggu, nggak datang Herakles. Jangan. Nah, Rasulullah ingin menuntaskan dengan misi Usamah bin Zaid. Di sini sebenarnya bahasanya bahasa media, kalau kita bahasa opini. Rasulullah itu mempermainkan opini dengan sangat luar biasa hebat. Kan dengan beliau menyerang ke Tabuk, dalam bayangan semua orang saat itu, kalau bahasa kita, pasukan Amerika ketakutan melawan pasukan Indonesia. Kira-kira secara opini gimana? Dahsyat. Berarti tentara Indonesia itu sudah mengungguli gitu loh. Nah, Rasulullah ingin menjadikan ini betul-betul paten gitu loh, opini ini. Iya, sekalian aja Rasulullah kemudian membentuk pasukan yang beliau angkat sebagai jenderalnya, pemimpinnya adalah Usamah bin Zaid. 17 tahun. Artinya apa? Herakles, tidak perlu lagi aku yang menghadapi kamu, cukup muridku. Kan lain sudah. Masa kaisar, dia sekelas kaisar dihadapi oleh anak muda 17 tahun. Itu secara opini kan apa? Wah. Makanya waktu itu geger betul, dunia geger. Madinah itu sudah dipertontonkan sebagai kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, kalau seandainya ini tidak dijalankan, misi opini itu akan gagal atau tercoreng. Maka Abu Bakar paham itu. Walaupun di internal ada permasalahan orang-orang murtad, nabi palsu dan sebagainya, Abu Bakar tetap, Usamah jalan. Abu Bakar, Usamah jalan. Beberapa orang menasihati, jangan dulu, sekarang lah, ini Madinah terancam. Enggak. Kata Abu Bakar, aku tidak akan menurunkan panji yang telah dikebarkan oleh Rasulullah. Pemimpin begitu, leader tuh gitu. Aku tidak akan menurunkan panji yang telah dikibarkan oleh Rasulullah. Usamah jalan. Perintah Rasulullah bagaimana waktu itu ke Usamah? Itu bukan sekedar ke perbatasannya Romawi di Syam, sampai ke Tuhum Syam. Tuhum itu sudah perbatasan terjauh, sudah dekat ke Gaza, sudah dekat ke pelabuhan. Kalau bahasa kita, itu Syam itu dibelah sudah oleh pasukan ini. Dan Herakles tidak berani berhadapan-hadapan. Tidak berani. Sehingga pasukan Usamah menang besar, dalam arti mendapat ghanimah, dapat apa banyak, pulang ke Madinah. Ini yang terjadi. Ini berlanjut.
Masalah internal orang-orang murtad selesai dalam 1 tahun. Abu Bakar punya 1 tahun setelah itu, kita tahu ya, hanya 2 tahun pemerintahannya. Abu Bakar langsung konsentrasi untuk kemudian masuk ke Romawi dan Persia sekaligus. Jadi 2 kekuatan dunia, kalau bahasa sekarang Cina dan Amerika dihadapi sekaligus dalam 1 waktu. Abu Bakar memecah pasukannya, ada sebagian ke Romawi, ada sebagian ke Persia. Maka dikirimlah panglima-panglima terhebat waktu itu, di antaranya Khalid bin Walid, kemudian Yazid bin Abi Sufyan, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Syurahbil bin Hasanah, kemudian Amr bin As dan lain-lain, itu ke wilayah Syam, ke wilayah Irak, Al-Musanna bin Harithah, adalah banyak yang lain ke wilayah Persia. Artinya dipecah kekuatan itu, sehingga 2 negara besar di dunia saat itu sama-sama sibuk menghadapi kaum muslimin sekaligus. Ini kan pertaruhannya besar. Memang itu strategi. Artinya kalau hanya konsentrasi di satu sisi, yang sisi kemudian enggak, wah ini bisa jadi ancaman kan. Tapi langsung aja dihadapi dua-duanya. Tapi ini kan juga enggak mudah, membutuhkan energi, kemudian nafas yang sangat panjang lah kalau bahasa kita. Dan itu berhasil, luar biasa. Cuma Abu Bakar tidak lama meninggal. Hanya setahun setelah proyek itu dimulai, meninggal. Nah, masuklah ke periode Umar. Umar waktu menjadi khalifah, dia bingung untuk memberikan nama, gitu ya. Sebagai pemimpin dia namanya apa, sebutannya apa nih? Kalau Abu Bakar kan khalifatu Rasulillah, penerus Rasulullah. Masa aku jadi khalifati Rasulillah, penerus dari penerus Rasulullah. Jadi artinya tidak simple, terlalu panjang. Nanti yang ketiga jadi khalifati Rasulillah, ini nggak kali itu. Wah, nggak pas lah. Harusnya ada satu nama gitu, satu rangkaian nama paling tidak, satu kali nyebut. Maka kemudian muncullah ide Amirul Mukminin. Engkau itu adalah amir, pemimpin, rakyatmu adalah orang-orang beriman, maka engkau Amirul Mukminin. Maka Umarlah yang pertama kali dijuluki sebagai Amirul Mukminin. Sebenarnya khalifah itu hanya Abu Bakar sebenarnya. Cuman setelah itu nanti setiap pemimpin Islam disebut khalifah. Padahal sebenarnya penerus siapa kan itu. Kalau Abu Bakar memang betul-betul khalifatul Rasulillah, penerus Rasulullah, real dalam segala hal, ideal. Nah, Umar Amirul Mukminin. Tapi tetap fungsinya sama, melanjutkan, meneruskan. Nah, maka proyek Abu Bakar itu dilanjutkan. Waktu Abu Bakar mengirim pasukan ke Romawi dan Persia, kan Romawi Persia pada dasarnya sudah menunjukkan permusuhan dari awal terhadap Islam, jadi menjadi ancaman dakwah, gitu ya. Bukan kaum muslimin ingin memperluas daerah dalam arti ingin punya tanah yang lebih luas supaya kaflingnya lega gitu. Enggak, bukan masalah itu. Dakwah terhambat, terhenti karena Romawi dan Persia menggunakan kekuatan militer mereka untuk menghentikan dakwah. Ya dilawan lah supaya penghambat ini hilang, sehingga kemudian dakwah menjadi bebas. Nah, ketika perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin, toh kaum muslimin ketika masuk ke masyarakatnya itu tidak dengan pedang, tetap dengan tawaran. Menarik loh. Abu Ubaidah, salah satu panglima ke Syam, ke wilayah Romawi, itu menguasai Hims. Hims itu sekarang Homs, yang sedang konflik di Suriah. Masalahnya waktu itu beberapa pasukan kaum muslimin di daerah yang lain itu sedang bertarung dengan sengit sekali dengan pasukan Romawi. Mereka minta bantuan ke pasukan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah berarti harus meninggalkan Hims, harus mengosongkan kota Hims untuk membantu pasukan muslim yang lain. Maka kemudian Abu Ubaidah mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat Hims yang tentu saja masih Nasrani waktu itu, masih Kristen, Nasrani. Abu Ubaidah mengatakan apa? Kami terpaksa meninggalkan kalian karena ada keperluan di luar sana, di luar kota ini. Dan untuk itu, maka semua pungutan, kan kaum Nasrani atau orang-orang muslim yang tinggal di wilayah Islam, mereka harus membayar pajak, jizyah namanya. Itu wajar lah. Jizyah itu dikenakan kepada seorang non-muslim atau setiap non-muslim laki-laki yang produktif. Artinya perempuan enggak,
anak-anak enggak, yang jompo-jompo enggak. Berarti laki-laki yang produktif. Wajar kan kalau gitu? Wajar. Ini kan pungutan yang wajar. Kan kemudian kompensasinya dia dapat apa? Dia menjadi bagian dari warga negara dengan segala haknya. Di pasar, fasilitas negara, dia dapat. Wajar sekali. Gitu ya. Nah kita mah, kan semua dipajakin kan? Anak-anak emang nggak kena pajak? Kena pajak nggak? Coba aja anak jajan permen, emang nggak kena pajak PPN itu? Ada kena. Ibu-ibu kena pajak nggak? Kena pajak nggak? Taat pajak nggak? Bahasa Indonesia zalim. Wajib pajak. Sunnah aja nggak wajib, bayangkan. Jadi kalau nggak bayar pajak kita udah kayak wah melanggar. Tapi pemerintah nggak ada kewajiban untuk mengelola pajak dengan ini. Nggak ada wajib pengelolaan pajak yang kayak gimana gitu. Jadi dia hanya kalau mungut harus gitu. Tapi pengelolaan ya terserah di atas sana, kita susah itu untuk mengauditnya. Ala kulli hal. Jadi jizyah itu dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah Islam, laki-laki dan produktif. Dan kompensasinya, dia mendapatkan semua fasilitas negara. Dan mereka bebas dari kewajiban mempertahankan negara. Karena pertahanan enggak, kaum muslimin. Asik kan sebenarnya. Lah kaum muslimin juga kan dipungut kan kalau yang mampu, ya kan, zakat, kan itu kan diantaranya. Kharaj, dan lain sebagainya. Nah, Abu Ubaidah mengumpulkan tokoh-tokoh Nasrani ini. Dan mengatakan apa? Dan karena kami tidak lagi bisa melindungi kalian di sini, artinya kami tidak lagi menjadi pemerintah lagi di sini karena kami harus keluar, dan kami tidak bisa mempertahankan kota ini, maka kami tidak berhak atas pajak-pajak itu atau jizyah-jizyah itu, maka kami kembalikan kepada kalian. Kaget tokoh-tokoh masyarakat di situ. Kata mereka, kalian akan mengembalikan pungutan ini, pajak ini. Dahulu ketika kami dikuasai oleh orang-orang Romawi, ingat satu agama ya. Jadi mereka sebagai rakyat Nasrani, Romawi Nasrani. Ketika mereka harus meninggalkan kami, jangankan yang sudah kami bayarkan, lumbung-lumbung kami saja harus dikosongkan untuk mendukung mereka. Jadi yang ada di dalam rumah mereka saja harus diserahkan untuk mendukung logistik pasukan Romawi. Lah kalian ini beda agama, muslim beda keyakinan, kan gitu. Tapi ketika kalian tidak bisa mempertahankan kami, kalian tidak merasa berhak atas pajak dari kami, dikembalikan, diserahkan. Apa kata mereka? Semoga Allah, ya kalau dibahasakan pakai bahasa kita, semoga Allah memenangkan kalian dan mengembalikan kalian kepada kami sebagai penguasa kami. Padahal Abu Ubaidah mau perang lawan siapa? Lawan orang-orang Nasrani, Romawi. Jadi mereka doanya itu, semoga kaum muslimin menang lawan Nasrani dan kemudian menjadi kami lebih baik dikuasai oleh kaum muslimin ketimbang dikuasai oleh orang Nasrani. Lihat, inilah peradaban. Inilah peradaban. Islam itu harus di level ini. Sehingga orang-orang yang tidak beriman itu tidak punya alasan untuk merasa lebih unggul, membanggakan diri ketimbang orang muslim. Lah mereka aja coba bayangkan lebih suka kaum muslimin yang menang melawan Nasrani karena jelas lebih adil, lebih dan segala-galanya. Nggak kayak sekarang orang non muslim itu petantang petenteng, merendahkan orang muslim itu kayak luar biasa. Karena dia punya banyak alasan untuk merasa lebih membanggakan dirinya lebih daripada orang-orang muslim. Ada persoalan dengan peradaban kita. Ini dia salahnya. Kaum muslimin terus menunjukkan keeleganan peradaban itu. Di situ Abu Ubaidah lihat. Luar biasa. Kan itu. Nah, ini yang terjadi. Nah, jadi pada dasarnya masyarakat di wilayah yang ditaklukkan itu tidak pernah ada yang merasa keberatan. Kalau saya ambil contoh yang lebih ekstrim, pernah ada satu, kalau sekarang negara, daerah Turkmenistan, ya daerah situlah, daerah Uzbekistan ke sana lah gitu. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz pernah, karena tahu Umar bin Abdul Aziz itu sangat adil, dia datang ke Umar bin Abdul Aziz protes dan minta referendum kalau bahasa kita. Kenapa? Ini orang Nasrani. Kami kenapa sekarang menjadi bagian wilayah Islam? Karena kami merasa dikelabui, ditipu oleh jenderal muslim saat itu yang menaklukkan wilayah kami. Sebenarnya kami ada perjanjian damai, tapi kemudian kami diserang.
gitu ya. Bayangkan saja. Artinya apa? Penyerangan atas negeri kami dan penguasaan atas negeri kami ilegal sebenarnya. Maka kami menuntut keadilan agar kami diberi hak untuk kemudian kembali, atau referendum rakyat kami atau masyarakat kami untuk kemudian menentukan kami merdeka atau kami menjadi bagian wilayah kalian. Coba bayangkan, nuntut merdeka. Jadi bukan demo ini mah, enggak, langsung menghadap. Umar bin Abdul Aziz ngapain? Membentuk tim investigasi. Dan tim itu betul-betul dari tokoh-tokoh kaum muslimin yang ada di wilayah tersebut. Tim investigasi kasus ini seperti apa, benar atau tidak dakwaan ini, ternyata benar. Artinya mereka dimenangkan. Coba bayangkan, dimenangkan oleh tim kaum muslimin, independen betul itu timnya itu. Tidak khawatir ini kepentingan politik besar umat Islam. Kalau begitu kata Umar bin Abdul Aziz, kami berikan hak kepada kalian untuk menentukan nasib kalian. Merdeka dari kami atau tetap bersama kami. Ketika sudah di tangan kayak gitu, itu kan kebayangkan. Berarti wilayah itu akan ada presiden baru. Wah, yang tadinya cuman gubernur atau apa, mungkin kan jadi presiden. Naik pangkat semua kan. Wah, itu kebayang itu. Pemekaran itu kan asik. Apalagi kalau ada dana, anggaran. Gitu ya. Kalau nggak ada memang hancur-hancuran itu. Tokoh-tokoh ini kumpul. Setelah kumpul mereka menimbang, bagaimana nih? Kita merdeka aja atau gimana? Begini. Kalau kita merdeka berarti kita menjadi darul kufur. Mereka sudah paham. Negeri kita adalah negeri kufur dan kita berhadapan-hadapan dengan negeri Islam, negeri iman. Berarti tidak ada lagi kesepakatan damai dan kita bisa perang. Artinya kita perang lagi dengan kaum muslimin. Ngapain perang? Untuk dapat apa kita perang itu? Untuk dapat kemerdekaan dan kemudian kemakmuran. Orang selama ini kita udah makmur kok. Jadi ikut makmur itu non muslim di daerah itu. Karena Umar bin Abdul Aziz itu kan, kita tahu prestasinya, sampai berhasil meningkatkan standar kemiskinan. Umar bin Abdul Aziz itu bisa dikatakan ini satu contoh yang betul-betul berhasil meningkatkan standar kemiskinan di negaranya. Untuk satu negara. Dan perlu tahu itu dari Spanyol, Portugal sampai perbatasan Cina. Itu wilayah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Dan itu dia berhasil menaikkan standar kemiskinan. Yang tercatat di dinas sosial, bahasa kita, tahun sebelumnya itu sebagai miskin, dalam 1 tahun kemudian itu tidak lagi menjadi miskin. Sehingga pegawai-pegawai zakat gitu, itu kembali nggak jadi membagikan zakatnya karena sudah tidak ada lagi orang yang tercatat tahun lalu sebagai miskin. Sekarang udah enggak. Sanggup nggak? Dalam 5 tahun sanggup nggak? Masalahnya amburadul ini definisi miskinnya. Indonesia ini kan sekarang angka kemiskinan bisa ditekan di bawah 2 digit katanya, di bawah 10%. Tapi dengan catatan ya, yang disebut miskin di Indonesia itu yang penghasilannya 400.000 sebulan. Jadi kalau penghasilannya 450.000, itu bukan lagi miskin di negeri ini. Silahkan ya, jadi orang kaya dengan 450.000. Alhamdulillah sudah jadi orang kaya ya kesebutnya. Iya begitu. Umar bin Abdul Aziz standar miskin waktu itu, gitu ya. Kan ketika pegawai zakatnya balik, melaporkan. Di negeri kami tidak ada yang berhak, atau di wilayah kami tidak ada yang berhak menerima zakat. Karena yang miskin tahun lalu sudah tidak lagi miskin. Yang paling, katakanlah yang paling miskin di wilayah kami adalah seorang muslim yang rumahnya 1, perabotannya lengkap, pembantunya 1, dan kendaraannya 1. Itu yang paling miskin, paling miskin. Jadi kalau baru Avanza 1, itu rumahnya kemudian tipe 70 sekian atau 120 lah, terserah lah. Karena minimal kamar 3 ya. Laki-laki, perempuan, anak laki-laki, perempuan, orang tua, gitu. Kalau itu masih miskin. Dan punya pembantu budak pada masa itu. Itu paling miskin. Kata Umar bin Abdul Aziz, bagikan kepada mereka. Itu miskin, kata Umar bin Abdul Aziz. Dia naikkan standar itu. Seorang muslim berhak atau layak punya rumah 1 untuk tempat berlindung, perabotannya lengkap untuk ya kebutuhan hidupnya, pembantu 1 untuk meringankan bebannya, dan kendaraan 1 untuk dia bersafar, thalabul ilmi, mencari ilmu, bersilaturahim, dan seterusnya. Itu selayaknya, itu miskin bagiku. Coba bayangkan ini. Kalau kita mah kan dikejar-kejar ini kan, muzaki itu. Disodorin tawar, Pak, zakat Pak, gitu-gitu. Kalau turun dari mobil itu. Kalau mobilnya masih 1, di zaman Umar bin Abdul Aziz masih miskin, masih mustahik dapat zakat.
Nggak kebayang. Jangan tanya yang rumahnya ngontraknya, ini rumah milik pribadi loh. Kalau ngontrak mah pasti miskin dianggapnya. Allah gitu. Coba kalau standar ini dipakai di Indonesia, kira-kira berapa yang miskin? Nah itu dia, ketahuan itu sebenarnya. Nah ini dia, Umar bin Abdul Aziz begitu. Nah, ini dahsyat ini hubungan, ini peradaban tuh di situ. Islam itu menunjukkan aspek ini. Nah itu yang dilakukan oleh Abu Bakar kemudian Umar. Nah, yang menarik kasus tentang Khalid bin Walid di masa Umar. Khalid bin Walid itu diangkat menjadi jenderal atau panglima sejak zaman Rasulullah. Karir kepemimpinan militernya itu dimulai dari Perang Mu'tah. Di tahun 8, Khalid bin Walid waktu itu baru masuk Islam sekitar 1,5 tahun. Untuk Perang Mu'tah ini Rasulullah tidak ikut melawan pasukan Romawi ini. Rasulullah waktu itu membentuk pasukan jumlahnya 3.000. Beliau mengangkat 3 pemimpin langsung. Nomor 1, Zaid bin Harithah. Rasulullah mengatakan, in qutila Zaidun, jika Zaid terbunuh, maka pemimpin kalian adalah Ja'far bin Abi Thalib. Wa in qutila Ja'far, dan jika Ja'far terbunuh, maka pemimpin kalian adalah Abdullah bin Ruahah. Jika Abdullah terbunuh, maka kalian harus bermusyawarah untuk mengangkat seorang pemimpin. Menurut saya, dari segi kepemimpinan, ini pertaruhan besar loh ya. Lah Rasulullah SAW sudah memprediksi, katakanlah dengan kata-kata ini kan ada kemungkinan bahwa akan kehilangan 3 orang terbaiknya. Ya kan otomatis lah. Wah itu kan nggak mudah itu. Dan kemudian setelah itu kaum muslimin tidak ada pemimpin definitif, gitu ya. Dan harus bermusyawarah. Ingat, bermusyawarahnya dalam keadaan apa? Lagi berkecamuk perang, harus bermusyawarah itu gimana? Kebayang nggak? Harus, lah kan bukan lagi santai kan. Kalau santai mah kita rapat, oke lah, ada kopi, ada teh kan itu. Ayo kita bahas masalah 1, poin 2, poin 3. Yuk kesepakatannya apa, kita ketok palu. Lah ini kan lagi tempur, namanya juga terbunuh pasti kan lagi tempur. Yang pertama Zaid memang meninggal atau terbunuh. Kemudian Ja'far terbunuh, Abdullah terbunuh. Kaum muslimin tidak ada pemimpin. Lagi tempur, disuruh bermusyawarah. Ini kan Rasulullah ingin menguji kan, satu sisi pembuktian bahwa hasil pendidikan beliau, orang-orang di bawahnya, anak-anak muridnya itu sampai bisa mengambil keputusan sangat genting dalam kondisi perang. Dan ternyata yang diangkat kemudian Khalid bin Walid. Rasulullah itu di Madinah. Ketika perang berkecamuk, beliau itu memanggil para sahabat ke masjid. Beliau sendiri duduk di mimbar. Mimbar Rasulullah itu kan kayak tangga gitu. Duduk begini, seakan-akan terbentang layar besar di hadapan beliau. Jadi beliau itu menceritakan, sekarang Zaid begini, dia gugur. Sekarang Ja'far begini, dia gugur. Sekarang, itu para sahabat itu mendengar gitu, kayak sedang diceritain. Kemudian apa? Kaum muslimin tidak ada pemimpin dan mereka saling menunjuk bla bla bla. Kemudian akhirnya mereka sepakat. Mereka menunjuk Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus di hadapan orang-orang kafir. Rasulullah sumringah di situ melihat hasilnya itu. Kan ini hasil musyawarah, bukan Rasul menentukan. Khalid bin Walid, bayangkan ini kepemimpinan. Ini ujian pertama bagi Khalid sebagai pemimpin militer dalam Islam. Sebelumnya dia pemimpin militer, tapi kan di pihak kafir. Tapi memang talentanya. Khalid bin Walid itu dalam catatannya pernah memimpin 100 misi, lebih kurang 100 misi militer. Dan tidak pernah kalah sekalipun. Tidak pernah kalah. Artinya kalau ada misi militer, pemimpinnya Khalid, semua orang yang ikut dengan dia merasa pasti menang. Kan ini. Tapi karir kepemimpinan mulai dari ini. Khalid bin Walid ini. Khalid bin Walid memang tidak bisa menumpas pasukan Romawi. Konon, kalau kita baca datanya secara umum, 3.000 pasukan kaum muslimin itu berhadapan dengan 200.000 pasukan Romawi gabungan dengan Ghassan. Kebayang nggak bagaimana menumpasnya? Itu kalau keroyokan 1 lawan 70 itu. Nggak kebayang kan? Tapi kan ini pasukan. Khalid bin Walid bisa membuat taktik yang membuat lawan itu kemudian ragu untuk terus mengepung, menyerang, sehingga kemudian mulai kendor. Dengan sistem rotasi pasukan. Jadi pasukan yang 3.000 itu dirotasi. Yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, depan ke belakang, tok. Sehingga pasukan Romawi itu merasa dengan cepat, ini lain lagi. Jangan-jangan ada bantuan, kan gitu. Mereka takut di situ.
Nah setelah itu sambil merotasi itu mundur. Menurut Jenderal Mahmud Syed Al-Khattab, seorang jenderal Irak yang pernah menulis, yang tulisan bukunya tentang strategi militer Rasulullah banyak sekali. Dia mengatakan apa? Sebenarnya titik paling krusial dalam sebuah pertempuran adalah ketika mundur dari sebuah pengepungan atau bisa menarik diri dari sebuah kepungan dan berhasil. Itu paling krusial dalam perang. Khalid berhasil di situ. Lah bayangkan yang ngepungnya 200.000, dia bisa narik mundur dan berhasil. Yang gugur cuma belasan orang. Belasan orang yang gugur. Itu kan luar biasa ini. Pasukan Romawi tidak berani ngejar. Kenapa? Karena mereka berpikir ini taktik mundur dikejar, ternyata dari belakang sudah ada pasukan besar. Nah, dicaplok. Mereka takut. Akhirnya lolos sampai Madinah. Wah, kabar di Madinah kan sudah gempar, yang gugur dan sebagainya. Sedih lah pasukan. Tapi imannya kaum muslimin itu di Madinah, anak-anak wanita itu melempari pasukan ini. Kalian pengecut, memalukan, kalian melarikan diri dari medan perang. Coba bayangkan. Tapi Rasulullah menenangkan, enggak. Yang mereka lakukan bukan lari dari medan perang. Mereka bukan farar, tapi karar. Mereka akan kembali ke sana. Rasulullah gitu. Karena apa? Perhitungan Rasul apa? Tadi secara strategi opini udah cukup. Coba kalau pas 3.000 pasukan Indonesia itu tidak berhasil dikalahkan oleh 200.000 pasukan Rusia, itu beritanya gimana? Saya yakin itu headline news CNN, CNBC semuanya itu akan memberitakan ini. 3.000 pasukan Indonesia tidak kalah oleh 200.000 pasukan Rusia, Cina ataupun Amerika. Saya yakin jenderal-jenderal ahli strategi militer datang ke Indonesia ingin tahu bagaimana sih caranya untuk dari semua negara datang seminar, diundang. Wah, kebayang itu. Ya 3.000 lawan 200.000 nggak kalah, itu gimana? Bagi Rasulullah itu cukup. Nah, tapi di sini Khalid bin Walid itu dalam perang itu dia bilang apa? Aku membawa 10 pedang dan semuanya patah, hanya satu. Tinggal satu yang utuh. Pedang Khalid bin Walid, 10 pedang dalam satu perang. Kebayang nggak gimana? Itu Khalid bin Walid itu. Nah, ini awal karir militer Khalid yang kemudian terus menanjak. Di zaman Rasulullah selalu Khalid ditunjuk. Walaupun Khalid ada kesalahan-kesalahan teknis di lapangan, yang itu Rasulullah kemudian sampai sebagiannya pernah Khalid membunuh beberapa orang gitu ya, yang di situ syubhat apakah mereka kafir atau sudah masuk Islam. Sampai Rasulullah Allahumma ini abra bima fa'al Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri dari tindakan Khalid. Itu bukan atas perintahku, tidak sepengetahuanku, dan Rasulullah menebus kesalahan Khalid itu dengan membayar denda kepada keluarga yang terbunuh. Coba kan. Tapi Rasulullah tidak menghentikan Khalid, terus Khalid diberi kepercayaan. Abu Bakar menjadi khalifah, Khalid terus berlanjut menjadi pemimpin. Artinya dari sekian jenderal yang ditugaskan ke Syam, Khalid itu adalah topnya, nomor satunya, jenderal utamanya. Dan Khalid diberi kewenangan, keleluasaan oleh Abu Bakar untuk bermanuver, sehingga kadang-kadang di Syam, kadang-kadang ke Irak, ya kadang-kadang melawan Romawi, kadang-kadang melawan Persia. Itu Khalid bin Walid. Nah, kebayang itu. Khalid itu memang suka bermanuver. Artinya ketika di lapangan dia melakukan improvisasi. Yang itu memang karena kelebihannya. Dan jangan heran dengan Khalid. Kalau kita ingat peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy sebelum Khalid masuk Islam, terutama di Uhud. Sebenarnya kalau kita baca perang Uhud itu adu strategi antara Rasulullah dengan Khalid. Rasulullah di pihak kaum muslimin, Khalid di sana. Rasulullah menghitung Khalid, yang paling dihitung oleh Rasulullah Khalid. Bagaimana Khalid itu bisa diredam, manuver Khalid. Betul-betul strategi Rasul itu bisa membuat Khalid mati kutu, habis di Uhud itu. Enggak berkutik. Di babak pertama makanya kalah betul untuk pasukan Quraisy. Tapi kan tidak tahu ada disersi kan, ada pelanggaran kan dari kubu kaum muslimin. Para pemanah itu kemudian melanggar perintah Rasulullah. Dan Khalid itu ketika terpukul mundur pasukan Quraisy, matanya cuma satu. Kunci dari strategi Rasulullah itu ya bukit pemanah itu. Maka Rasulullah kan perintahnya jangan turun. Kita menang ataupun kalah. Sekalipun kita ibarat Rasulullah itu mengibaratkan ini. Kalaupun burung-burung Nasar itu sudah mengelilingi kami dan mematuk kepala kami, maksudnya kami udah hampir jadi bangkai gitu, jangan pernah turun. Jangan bantu kami di bawah, pertahankan ini. Karena Rasulullah tahu, ini kunci untuk meredam Khalid. Di balik sana Khalid, ketika mundur sekalipun, pandangannya tidak pernah lepas dari itu.
ketika 40 dari 50 pemanah turun, Khalid langsung bergerak, tak itu langsung, dan langsung kemudian ya tinggal 10 kurang bahkan dihabisi sama Khalid. Khalid langsung mengibarkan bendera dari belakang, pasukan Quraisy yang di sana tahu, langsung dikepung kaum muslimin, trak gini. Wah, luar biasa. Itu perang sebenarnya, itu perang strategi antara dua ahli strategi, Rasul dan Khalid. Yang lain mah ya pelaksana di lapangan, tapi kan ada strategi ini. Dalam kita harus punya peracik strategi. Yang lain memang jadi pasukan lah, tapi peracik strateginya itu. Makanya itu Khalid itu luar biasa. Abu Bakar tuh memberi kewenangan full. Tapi Umar melihat sisi lain. Umar di zaman Abu Bakar sudah bilang, nggak bisa engkau berikan kewenangan seperti ini kepada Khalid. Harus dikurangi, harus dikurangi, harus dikurangi. Umar tidak setuju, gitu ya. Tapi Abu Bakar, enggak Umar, aku setuju, atau aku memberikan klausul itu, biar begitu. Ya Umar bagaimanapun ketika tidak diterima oleh Abu Bakar ya tidak bisa memaksakan. Tapi ketika kemudian Abu Bakar meninggal, Umar kemudian menjadi pengganti Abu Bakar dan proyek ini sedang berjalan, maka program pertama Umar copot Khalid. Di puncak karirnya dicopot 2 kali proses pencopotan. Pertama dicopot dari jabatannya sebagai pemimpin tertinggi, gitu ya. Jadi Khalid kemudian tidak lagi menjadi jenderal nomor 1-nya, dia menjadi konsultan saja. Dan itu digantikan posisinya oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, gitu. Ketika kemudian ternyata kebergantungan semua orang pada Khalid masih begitu kuat, akhirnya Umar memanggil Khalid, engkau tidak lagi berada di dinas kemiliteran, sini, tinggal di sini di Madinah bersamaku. Dicopot sama sekali dari dinas kemiliteran di saat dia sedang sukses-suksesnya. Di sini banyak orang yang tidak paham. Orang melihat bahwa, sebagian melihat bahwa terjadi sebenarnya ada konflik interest antara pribadi Umar dan Khalid bin Walid. Itu mah gaya sekarang. Umar dan Khalid nggak ada konflik interest, nggak ada masalah pribadi, sentimen pribadi Umar, enggak. Umar punya cara pandang, gitu ya, dan punya gaya yang berbeda, yang tidak bisa disinkronkan dengan Khalid. Para ulama membahas begini, perbedaan Abu Bakar dan Umar itu penting kita tahu dari awal. Abu Bakar itu cenderung lembut, Umar cenderung keras. Maka ketika Abu Bakar mengangkat Khalid, itu betul-betul match antara Abu Bakar dan Khalid. Khalid dengan ketegasan dan kekerasannya, Abu Bakar dengan kelembutannya. Itu jadi sempurna. Tapi ketika Umar dengan berwatak keras, itu kemudian bawahannya Khalid yang juga keras, nggak cocok. Artinya tidak efektif di lapangan. Itu satu. Kedua, Abu Bakar cenderung longgar, artinya dia memberikan arahan umum, bawahannya bisa bermanuver seperti Khalid. Umar enggak. Umar tuh orangnya sangat detail. Umar tuh tipikal detail. Kepemimpinan tuh begitu, karakter pemimpin tuh bisa beda-beda. Yang penting sebenarnya kita bisa memanfaatkan dan menyesuaikan aja. Enggak apa-apa mau orangnya longgar ataupun detail gitu, enggak masalah. Yang penting kan efektivitas sebenarnya. Umar detail. Umar itu kalau pasukannya diberangkatkan, itu dia akan meminta laporan dari pasukannya itu, terutama panglimanya, tentang semua perkembangan yang terjadi, harus ada. Gara-gara itu maka Umar membangun sistem pengiriman surat, gitu ya. Kalau bahasa kita pos, itu dengan luar biasa. Di zaman Umar lah, gitu ya, pengiriman surat itu bisa dipastikan gitu. Dengan adanya yang kita sebut dengan milestone. Milestone itu dari bahasa Arab al-hajar al-ma'il. Al-hajar al-ma'il. Batu yang miring. Batu yang miring. Kenapa? Karena dalam jarak tertentu itu akan ditandai dengan batu yang miring, bahwa ini sudah sekian kilometer kalau bahasa kita. Nah, tapi kan mereka ada tanda, ada farsakh, ada apa gitu. Nah, orang-orang barat nyebutnya ma'il itu jadi miles. Milestone. Jadi hitungan jarak mile itu dari kata hajar ma'il. Dari situ sebenarnya. Itu Umar yang pertama kali melakukannya, supaya surat itu dipastikan berapa hari nyampe. Gitu ya. Berapa hari nyampe. Karena dia butuhkan detail itu. Sehingga dia cepat mengirim surat, berarti sekian hari akan nyampe lagi. Dan supaya kemudian surat itu cepat nyampainya, maka yang mengirim itu, kurirnya,
Di setiap jarak tertentu itu ada tempat-tempat peristirahatan, gitu ya, sehingga dia bisa menukar kendaraan. Kendaraannya lelah ditukar, orangnya bisa lanjut. Kalau orangnya lelah, ada kurir baru, lanjut. Selalu begitu. Itu zaman Umar. Gara-gara itu. Perkembangan teknologi juga mulai dari perang kan, telegram dan sebagainya, gitu ya. Sampai internet pun juga sebenarnya dari perang awalnya. Kita tahu itu. Tapi Umar itu melakukan itu karena dia ingin detail. Dia harus tahu posisi pasukan Islam di mana, lawan di mana, kondisi lapangannya seperti apa, kemudian bebukitannya seperti apa, pohon-pohonnya apa saja, sungainya di mana. Umar kemudian berikan arahan, begini, 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 begini. Lanjutkan. Khalid nggak suka itu, sehingga bentrok melulu sama Umar. Maka copot, karena tidak efektif nanti di lapangan. Nggak efektif di lapangan, maka dicopot. Faktor ketiga, ketika saya katakan Khalid tidak pernah kalah di medan tempur, ini menjadi persoalan tersendiri. Kalau kita makan senang, tapi bagi Umar persoalan. Harus ada edukasi, harus ada pembelajaran kepada umat bahwa kemenangan bukan karena faktor Khalid, bahwa kalian bisa menang tanpa Khalid. Itu penting. Coba bayangkan kalau ada seorang pemimpin yang selalu sukses, bawahannya kira-kira kalau kemudian didelegasikan, ditugaskan dengan pemimpin yang lain, kira-kira kepercayaan diri ini sama nggak? Bisa jadi malah kemudian tidak ada kepercayaan diri. Wah, pesimis saya kalau dengan dia. Tapi kalau ini oke lah gitu. Kan kebayang nggak kalau ayo bentuk pasukan, semuanya kemudian memilih dengan Khalid, dengan Khalid, dengan Khalid, kan nggak bagus begitu. Umar ingin menanamkan aspek itu. Dan ini kan sisi edukasi, pendidikan, akidah penting sekali. Bahwa kemenangan itu karena hubungan kalian dengan Allah, bukan karena faktor Khalid. Maka sampai akhirnya apa? Dicopot Khalid. Dicopot dari dinas kemiliteran. Tidur di sini. Di sampingku, maksudnya di Madinah. Walaupun Khalid kemudian pindah ke tempat lain, tapi tetap tidak dinas lagi secara militer. Kalau kira-kira Jenderal Bintang 4 lagi berada di puncak, dia mengendalikan semua pasukan. Kan dari Khalid itu Romawi dan Persia. Kemudian dicopot, kira-kira terjadi apa itu kalau sekarang? Kudeta. Kudeta, dicopot kayak gitu. Orang dia angkatan bersenjata di tangan dia semuanya. Tapi Khalid enggak. Khalid marah pada Umar, marah. Kenapa? Bukan marah karena masalah sentimen pribadi. Aku tuh kan ingin berjihad di jalan Allah. Aku kan ingin berjuang. Aku kan ingin dapat pahala. Ini adalah jalur terbaik Khalid untuk mendapatkan pahala dan kedudukan tinggi di sisi Allah. Kok disumbat oleh Umar? Aku nggak boleh lagi. Itu yang membuat Khalid itu marahnya tuh di situ, gitu ya. Tidak terima awalnya. Tapi kemudian menjelang Khalid meninggal, Khalid mengakui apa yang dilakukan Umar adalah benar. Ini yang paling tepat, ini yang paling baik untuk kemaslahatan semua kaum muslimin. Kalau untuk pribadinya memang dia tidak setuju, tapi kalau untuk kaum muslimin, Umar benar. Dan ini Allahu Akbar. Jadi sebenarnya tidak ada masalah pribadi antara Khalid. Kalaupun kita baca dari riwayat Khalid marah ke Umar, ya iyalah. Orang dia ingin pahala sebesar-besarnya dengan cara itu. Jihad di jalan Allah itu pahalanya kurang apa? Masa jalur pahalanya disumbat? Dan Khalid setengah menangis ketika mau meninggal. Kata dia, kabarkan kepada semua orang pengecut, aku Khalid bin Walid. Di tubuhku tidak ada satu, kalau bahasa kita tidak ada satu inci pun di kulit tubuhku yang tidak ada luka. Setiap saat seharusnya aku mati di medan laga, tapi ternyata aku mati di atas kasur ini. Mati selayaknya seorang pengecut. Kan itu. Itu Khalid bin Walid itu begitu. Tapi jangan tanya juga, Khalid pernah juga menyesali satu hal. Menyesali apa? Apa yang disesali dari seorang mujahid? Tentu jihadnya dia tidak sesali dalam arti bahwa dia berjihad, tapi persentuhannya dengan Al-Quran tidak sebaik para sahabat yang lain, yang memang waktunya lebih banyak ketimbang Khalid, karena Khalid kan selalu memimpin, kalau memimpin habis. Apa kata dia? Dia satu saat menangis. Karena apa? Kenapa aku tidak memahami? Padahal setidak paham-pahamnya sahabat tentang Al-Quran kan nggak seperti kita gitu. Kita mah kan nggak pernah nangis sekarang kalau baca ayat Al-Quran itu apa artinya, kan nggak pernah nangis kan? Apa nangis gara-gara kita nggak paham gitu yang kita baca? Enggak kan? Kalau Khalid itu pernah nangis, kenapa aku nggak paham ini? Apa kata dia? Ashghalanal jihad. Jihad telah menyibukkan kami untuk bisa memahami ini. Ya Allah ya Rabbi. Kalau kita apa yang buat sibuk tidak paham Quran? WA, gadget,
Allah Ta'ala alam. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Itu terkait dengan. Jadi tidak ada friksi, tidak ada konflik interest antara Umar dengan Khalid. Ini semata-mata efektivitas, semata-mata masalah pendekatan, cara, gitu ya. Karena tentu efektivitas menjadi poin yang paling penting dalam segala hal. Umar pernah mencopot gubernur, bukan gubernurnya, bukan karena kesalahan-kesalahan apapun, bukan. Karena melihat tidak efektif. Itu saja. Bahwa sebagian tokoh-tokoh masyarakat di daerah gubernur itu memimpin, itu tidak suka dengan gubernurnya, sehingga kebijakan-kebijakan gubernur itu tidak akan berjalan dengan efektif. Maka oleh Umar dicopot gubernur itu gara-gara itu. Sekarang mah gubernur sudah sampai ibarat kata jadi pesakitan, itu masih dilantik, masih memimpin dari balik jeruji penjara. Gimana efektivitasnya? Nggak kebayang. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Kan saya bilang panjang ini. Kan baru segitu. Ya. Kayaknya tidak ada pertanyaan. Oh, tidak ada, alhamdulillah. Oh, ada. Tadi masalah yang di Abu Bakar ya, yang mengkompilasi Al-Quran seperti yang sekarang ini ya berarti ya. Oh iya. Jadi zaman Abu Bakar, Al-Quran itu kan sampai Rasulullah wafat dihafal, semuanya dihafal. Al-Quran itu, para sahabat hafal Quran lah. Tapi juga ditulis. Karena setiap kali Rasulullah menerima wahyu, para sahabat ditugaskan Rasul untuk menulis. Cuma tidak ada penulis tetap, sekretaris tetap, artinya menulis dari awal sampai akhir, nggak ada. Siapapun yang ada di situ dan bisa nulis, kemudian menulis di berbagai media yang berbeda-beda, di pelepah kurma, di kulit, di lempengan batu, terserah di mana aja, gitu. Dan itu menjadi koleksi pribadi-pribadi, tidak disimpan di satu tempat, tidak ada waktu itu. Itu mas persoalannya. Nah, Rasulullah wafat, terjadi perang Yamamah melawan orang-orang murtad, Musailamah al-Kadzdzab, ratusan orang-orang yang hafal Quran dan juga menyimpan dokumentasi Al-Quran pribadi-pribadi itu wafat. Umar takut kalau seandainya mereka terus kemudian semakin banyak yang wafat, masalahnya adalah masalah apa? Masalah bukti. Masalah bukti. Kalau masalah hafalan mah yang hafal banyak, Umar juga hafal, gampang tinggal dari hafalan aja tulis. Enggak begitu. Al-Quran itu ketika dibukukan, itu gabungan antara hafalan dengan bukti tulisan. Jadi orang-orang yang menyimpan tulisan Al-Quran itu harus menyerahkan kepada panitia, yaitu Zaid bin Thabit, yang usianya waktu itu baru 21 tahun. Itu panitianya, 21 tahun kerjaannya itu. Diserahkan dokumentasi ini, tapi harus menyertakan saksi. Bahwa dia betul-betul menulis itu di hadapan Rasulullah. Dia harus mendatangkan 2 saksi. Padahal sebenarnya dengan hafalan aja nggak mungkin keliru mereka hafalannya itu, gitu ya. Tapi sampai gitu, ini masalah otentisitas. Jadi Al-Quran itu otentik betul, karena bukan kalau dari hafalan aja otentik, apalagi ini hafalan dengan bukti fisik, yaitu sehingga dokumentasi dikumpulkan. Nah, disalinlah oleh panitia, yaitu Zaid bin Thabit, dijadikan dalam satu buku. Maka tersusunlah dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam satu buku. Susunan Al-Fatihah An-Nas itu sejak zaman Rasulullah. Cuman belum dibukukan itu saja. Nah, dokumentasi pribadi masih di milik pribadi-pribadi. Sampai zaman Utsman, nah ada persoalan. Persoalan apa? Banyak orang-orang yang baru masuk Islam belajar Al-Quran itu dari tulisan. Sebelumnya kan dari hafalan, baru ke tulisan. Kalau ini nggak dari tulisan dulu. Waktu itu belum ada standar tulisan. Untuk bunyi nu, ni, na, itu standar tulisannya bagaimana? Belum ada titik, belum ada baris, belum ada. Kotak-kotak gitu aja. Kotak-kotak begitu aja. Akhirnya cara membacanya itu beda-beda. Gitu ya. Karena tulisan tuh nggak ada standar tulisan. Cara bacanya beda-beda. Nah, sebenarnya perbedaan cara baca Al-Quran ada benarnya, karena Al-Quran tidak diturunkan dengan satu dialek, tapi dengan beberapa dialek. Cuman karena orang itu awam, orang baru masuk Islam, dia merasa bukan begitu Al-Quran, bukan begini Al-Quran. Wow, itu bisa saling bunuh gara-gara Al-Quran. Makanya kemudian di zaman Utsman, idenya adalah menstandarkan tulisan. Rosem, makanya disebut Rosem Utsmani, standar tulisan. Itu dia. Jadi kalau pembukuan zaman Abu Bakar, kalau standarisasi tulisan di zaman Utsman. Itu ceritanya. Itu ceritanya. Ya. Tadi Ustaz jelaskan bahwa
perkembangan Islam ini tidak melalui invasi. Tetapi bagaimana kebudayaan Islam itu. Ya, futuhat, bahasa Islamnya futuhat, bukan invasi. Sehingga orang-orang tempat-tempat yang menjadi objeknya tadi itu dapat merasakan bagaimana. Ya. Tapi terakhir tadi Rasulullah SAW pernah menyerang Tabuk, kemudian pernah menyerang Mu'tah. Ya. Itu atas dasar alasannya. Baik itu. Mu'tah, waktu itu sebelum Mu'tah itu wilayah terluar Islam. Artinya orang-orang atau masyarakat yang ada di situ sudah masuk Islam. Mereka berbatasan dengan Romawi, kan itu daerah perbatasan. Nah, seorang tokoh Muslim di daerah perbatasan ini dibunuh oleh penguasa yang berafiliasi berpihak pada Romawi. Ini kan persoalan. Rasulullah otomatis dong dari Madinah, dari pusat harus memberikan kenyamanan, ketenangan, kepastian, jaminan kepada kaum muslimin yang berada di wilayah terluar bahwa kalian dalam perlindungan kami. Ya kan, Rasulullah kan harus melindungi perbatasan. Dan Rasulullah harus menunjukkan bahwa ketika ada orang luar atau pihak luar non muslim sampai membunuh tokoh kalian, kami akan bela. Itu haruslah. Maka Rasulullah membentuk pasukan untuk membalas orang atau pihak yang membunuh tokoh muslim ini di perbatasan. Karena ini perbatasan dengan Romawi, otomatis terendus pergerakan ini. Romawi Herakles sengaja, mumpung mereka datang ke sini kita habisi aja, gitu loh. Jadi pada dasarnya kaum muslimin alasan yang sangat rasional sekali. Rasulullah harus melindungi perbatasan karena perbatasannya sudah dilanggar dan sudah ada tokoh yang dibunuh. Kan orang di sana harus merasakan kami ini sebenarnya ketika menjadi bagian dari wilayah Islam kami dilindungi nggak? Kan gitu. Harus dilindungi dong. Dan Rasulullah serius mengirimkan 3.000 pasukan. Itu pasukan besar zaman itu. Bagi kaum muslimin besar sekali. Nah di sisi lain, di pihak lain, wah, Romawi malah mengumpulkan sampai 200.000 pasukan. Karena apa? Kita kasih pelajaran mereka supaya tidak berpikir untuk membesar, kita habisi sekarang. Malah kalah. Dalam arti kalah ini gagal mereka. Nah itu. Nah ini yang kemudian berdampak pada Tabuk. Tabuk itu bukan Rasulullah menyerang Tabuk, wilayah Tabuk, enggak. Tabuk itu dijadikan basis militer oleh pasukan Romawi ketika mau menyerang Madinah. Jadi Tabuk itu lebih karena Romawi ingin menyerang Madinah. Kenapa Romawi menyerang Madinah? Herakles kan malu. Dengan kegagalannya di Mu'tah itu malu sekali. Karena secara opini itu kan jelek sekali. Maka dia ingin apa? Udah habisi aja Madinah sebelum besar. Maka dia mengumpulkan pasukan. Bahkan pasukan Romawi itu oleh Herakles yang mau bergabung dengan Herakles menyerang Madinah itu digaji di muka. Artinya bayaran gajinya itu dibayarkan di muka untuk 1 tahun ke depan. Coba bayangkan. Itu belum nanti dengan bonus-bonus kalau sukses. Sampai seserius itu. Hanya saja mereka memang terhalang oleh musim panas. Ya kalau sudah masuk Jazirah Arab dari Tabuk ke Madinah itu 700 km. Kalau di musim panas 700 km. Datang-datang bukannya mau perang kan. Langsung ambruk semua, sakit lah. Ya kalau 50 derajat Celcius. Kalau 700 km itu minimal kan berapa hari? Minimal 10 hari itu perjalanan. Ya bisa mati, konyol di jalan ini. Nah maka mereka berkemah di Tabuk gitu loh. Menunggu musim dingin tiba. Rasulullah lihat, wah, dari secara strategi, kalau pasukan Romawi itu betul-betul sampai ke Madinah, berarti semua kawasan, wilayah, dan masyarakat sepanjang wilayah itu akan menyaksikan pergerakan pasukan Romawi yang begitu gagah menyerang Madinah. Dan itu bahaya. Artinya kan wilayah kaum muslimin ditembus, kan begitu. Maka Rasulullah yang mempertahankan. Justru kita harus buktikan kepada semua orang-orang yang sudah menjadi bagian dari wilayah Islam sepanjang 700 km sampai Tabuk itu, bahwa kami di Madinah bukan orang-orang lemah. Kami bisa melindungi kalian tenang. Jadi yang mereka lihat justru adalah pasukan kaum muslimin dari Madinah ke Tabuk 700 km
di tengah musim panas begitu gagah. Dan Rasulullah di usia 62 tahun mengibarkan panji sebagai pemimpinnya. 62 tahun. Itu usia siapa? Pensiun. Usia pensiun udah lama. Rasulullah memimpin. Itu kan menunjukkan, itu penting loh. 62 tahun memimpin 20.000 pasukan menembus 700 km di tengah musim panas. Itu penting, pemimpin begitu. Gitu loh. Jadi pemimpin tuh jangan naik sepeda, gitu, naik motor gitu. Pemimpin tuh naik singa kayak gitu loh. Nah, itu baru memimpin. Tunjukkan itu gitu loh. Rasulullah tuh begitu. Itu menunjukkan, wah berarti makanya semua masyarakat yang ada di kawasan itu 700 km melihat, kuat sekali Madinah. Lah Herakles aja ketakutan, kemudian kita aja nunggu musim dingin, loh ini musim panas kita dikejar, balik dia, balik. Oh, ya itu motifnya, itu alasannya, gitu ya. Silakan ibu-ibu. Oh. Kalah. Kok asing jadi kalah? Enggak dong, bukan kalah. Bada al-Islam ghariban. Ketika Islam muncul itu, gharib itu orang menganggapnya yang merasa janggal, asing. Karena apa? Hidup itu harusnya gini, tapi kata Islam kok begitu? Gitu loh. Jadi orang tuh memikirkan, menalar dulu. Memang begitu ya kalau harus hidup. Jadi orang tuh merasa asing Islam. Nah, kemudian dia akan kembali menjadi asing. Kenapa? Karena umat Islamnya aja sampai baru, oh gitu ya, Islam itu begitu ya. Iya, oh ternyata Rasulullah tuh begitu ya. Saya baru tahu. Yang Muslimnya aja begitu, baru tahu kalau diceritain Rasulullah itu. Bukannya begitu? Banyak yang baru tahu kan kisah ini kan? Iya kan? Oh begitu tuh, gitu. Lah itu dia tandanya. Kenapa? Karena umat Islam sendiri kemudian tidak betul-betul ketika dia menjadi Muslim itu berangkat dari apa? Suatu kepuasan, keyakinan bahwa Islam itu betul-betul jalan hidup sehingga dipelajari, ketahui Rasulullah itu teladan yang luar biasa mulia, dipelajarin. Enggak, yang enggak kenal Rasulullah banyak. Ketika dibalikin, Rasulullah itu begini, masa iya? Nah itu kan asing tuh. Orang Islamnya apalagi yang bukan Islam gitu. Wah, bagaimana hidup keluar dari sistem sistem ekonomi kayak gini gitu kan? Bisa nggak? Mungkin nggak? Ya mungkin, kenapa enggak? Islam penawarannya gimana? Gini. Kok masa begitu? Masa bisa kita hidup dengan cara begitu? Tidak kapitalistik? Walah, ya bisa. Kenapa enggak? Emangnya sebelum ada kapitalisme orang tidak hidup apa? Orang juga hidup dulu sebelum ada kapitalisme. Kan gitu. Wah, itu contohnya. Politik Islam gimana sih? Begini. Masa sih berkuasa dengan begitu? Heran. Kamu bukannya berkuasa terus begini. Ya itu sekarang. Islam tuh punya konsep berkuasa sendiri. Wah, orang Islam aja bingung. Yang memusuhi Islam aja, yang nyinyir Islam aja banyak orang Muslimnya. Karena dia nggak tahu. Itu dia. Emang itu kayaknya. Dan itu persoalan pertamanya adalah pendidikan, keilmuan. Gitu. Banyak yang terheran kalau saya sampaikan tentang pernah nggak mendengar satu kekuatan yang sangat fenomenal di dunia berhasil menguasai, dalam arti mengislamkan sepertiga Afrika, dan kemudian berhasil mempertahankan keberadaan kaum muslimin di Spanyol dan Portugal selama 400 tahun. Artinya gerakan mereka itu bisa memberi nafas panjang kepada kaum muslimin untuk hidup 400 tahun lagi di Andalus. Dari 800 tahun itu seharusnya di 400 tahun, kalau kita lihat indikatornya itu udah habis. Tapi ternyata ada kekuatan dari Afrika itu kemudian bisa mempertahankan 400 tahun lagi. Ada kekuatan sehebat itu. Sepertiga Afrika masuk Islam. Itu kekuatan itu disebut murabitun. Pernah dengar itu? Nggak pernah. Oh iya. Nanti ada ceritanya. Tapi yang menarik apa? Murabitun itu gerakan apa? Itu gerakan pengajian dari majelis taklim 7 orang mulainya. Kebayang nggak? Majelis taklim 7 orang kemudian bisa mengislamkan sepertiga Afrika dan kemudian bisa mempertahankan Islam di Spanyol dan Portugal selama 400 tahun. Kebayang nggak majelis pengajian? Ini lebih 7 orang loh ya. Entah jadi apa nih. Seharusnya ini jadi korporasi Islami yang kemudian menjadi percontohan untuk semua korporasi internasional. Wah gitu kebayang? Nggak kebayang itu. Amin. Kok nggak yakin kalau bisa? Ya Allah, itu dia murabitun.
Mungkin dengarnya juga, apa sih murabitun? Apalagi kemudian, masa sih dari pengajian? Iya, itu gerakan pengajian. Awalnya pengajian, 7 orang, dimulai dari 7 orang. Mereka disebut murabitun. Cari ininya, sekarang kan bisa ke Google nyari itu, kan gitu. Cari di Google. Dan saya sudah ada, saya pernah menyampaikan murabitun dalam satu sesi kajian. Saya yakin masih ada nih jejak digitalnya, di videonya masih ada. Coba cari murabitun di Google, baca, dengarkan, simak dari awal sampai akhir. Itu cukup lengkap insya Allah. Tapi itu dahsyat. Maka orang janggal mendengarnya. Oh masa iya begitu ya? Bayangkanlah kalau ingin diceritakan kayak gini. Wallahu ta'ala alam. Baik, hadana Allah ikum ajmain, kayaknya sudah nih. Tidak ada lagi yang ini, kita cukupkan. Mohon maaf kalau terlalu panjang cerita kita dari jam 12 tadi sampai setengah 2. Kita memohon kepada Allah agar membimbing kita selalu dengan hidayahnya. Allah manfa'na bima 'allamtana fazidna 'ilman tanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan amal yang saleh, dan kesembuhan dari setiap penyakit. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.